kita telah membahas masalah organisasi-organisasi Yahudi yang ada di zaman kita ini, dari dahulu sampai di zaman kita ini. Kalau tidak salah, terakhir kemarin setelah saya sampaikan masalah Zionis, ya, Zionis, terakhir kemarin saya juga telah menyampaikan masalah apa? Ya, ya, apa? Ya, Freemasonry. Freemasonry, organisasi Freemasonry. Ya, itu sudah saya sampaikan, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Organisasi ini banyak sekali, kawan sekalian. Kalau saya periksa tulisan Dr. Thoriq Aswedan, banyak sekali. Ya, apalagi sektenya. Sekte Yahudi banyak sekali. Ya, saya sebutkan hanya beberapa saja. Ya, kalau dalam salah satu hadis disebut sektenya orang Yahudi itu ada 71. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'una firqah. Orang Yahudi itu berpecah menjadi 71 kelompok. Sementara orang Nasrani berpecah menjadi 72 firqah. Ya. Kemudian ummati, iftaraqatul ummati, perpecahan dalam umatku itu kata Rasulullah ada salah sab'una firqah, 73 firqah. Artinya banyaknya sekte-sekte Yahudi, pecahan atau firqah-firqah ini, ternyata Islam lebih banyak pecahannya. Ya, Islam lebih banyak firqahnya, pecahan-pecahan Islam. Memang benar. Kalau kita bicara tarekat, ada berapa macam tarekat? Tarekat macam-macam. Ya, aliran tarekat, aliran sufi, macam-macam firqah-firqahnya. Dan kalau merujuk kepada hadis ini namanya iftiraqul ummah. Firqah dalam Islam itu lebih banyak. Jadi 73 di sini ini atau 71 Yahudi ini itu bukan menunjukkan jumlah yang sebenarnya, tapi menunjukkan banyaknya. Ya, kata para ulama yang mengerti masalah ini, kalau sudah menyebut angka 70 itu menandakan banyaknya. Nah, artinya Yahudi 71, Nasrani 72, ya. Sementara umat Islam 73 firqah. Artinya umat Islami lebih banyak firqahnya. Perbedaan ya, firqah lebih banyak umat Islam ketimbang Yahudi, ketimbang Nasrani. Ya. Nah, saya batasi kemarin itu, saya sampaikan beberapa sekte saja karena menurut saya tidak terlalu penting kita sampaikan semua. Hanya memakan waktu saja, tidak terlalu penting. Nah, saya setelah menyampaikan sekte-sekte, saya sampaikan organisasi-organisasi. Sudah dibahas kemarin Zionisme, kemudian Freemasonry, sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan organisasi-organisasi Yahudi yang lain, yaitu organisasi yang disebut Rotary, ya, Rotary Club. Pernah dengar Rotary Club? Nah, Rotary Club ini salah satu organisasi milik mereka. Ya, Rotary Club. Rotary Club didirikan oleh seorang yang bernama Paul Harris. Paul Harris didirikan di Amerika, di Chicago pada tahun 1905. Ya, 1905. Rotary Club namanya. Dia ini kalau di lambang organisasinya, lambangnya seperti gear sepeda motor itu, gear bulat bergerigi, lambangnya Rotary Club,
Jadi ini perlu diketahui. Siapa tahu nanti besok-besok jalan-jalan ke mana, ke Jawa, lihat ada lambang seperti itu mereka itu. Lambangnya seperti gear sepeda motor itu. Nah, di tengah-tengahnya tertulis Rotary. Ya, Rotary Club. Kalau Freemasonry itu lambangnya jangkar. Jangkar begini. Jangkar. Jangkar untuk apa? Ya, jangkar. Karena apa? Anggota Freemason itu dahulu banyak orang-orang yang ahli-ahli bangunan, para pekerja bangunan. Nah, Rotary Club ini didirikan di Chicago tahun 1905. Ya. Apa saja tujuan-tujuannya? Tujuan yang paling menonjol daripada organisasi ini yaitu dia ini menyeru kepada umat, ya, pendekatan umat dan menghilangkan sekat-sekat agama. Ya, mengajak orang untuk berkumpul, ya, mengadakan pertemuan-pertemuan, ya, pendekatan agama itu dihilangkan. Ya, yang penting kita ini sama manusia. Ya, agama tidak perlu dipersoalkan. Ya, apa ini yang terkenal biasanya ini? Prinsip apa ini? Ini tren, tapi orang nggak banyak tahu kenapa ada prinsip ini. Ini yang dikenal dengan nama humanisme. Ini subur di mana-mana. Terutama yang dijaring para kalangan muda, pelajar dan mahasiswa. Mereka bertemu, berkumpul, membicarakan banyak hal. Nah, agama tidak lagi menjadi permasalahan. Mau agama apapun boleh. Kemudian mereka mengadakan pesta-pesta. Pesta-pesta, ya. Semangat yang ditimbulkan itu adalah semangat yang dimunculkan itu semangat kasih sayang sesama umat manusia. Dan organisasi ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan organisasi induknya, yaitu Freemason. Jadi Freemasonry ini punya organisasi turunan, ada organisasi turunannya. Ya. Nah, Rotary Club ini menyebarkan pemahaman humanisme, agama dikesampingkan, yang penting kita ini sesama manusia harus berkasih sayang. Jadi agama nggak boleh dibahas. Ini di satu sisi terkesan benar. Nah, buktinya paham sekarang humanisme ini banyak digandrungi di mana-mana. Udah, kita nggak usah bicara agama. Kita ini sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Agama nggak usah dibicarakan. Ya nggak bisa. Kalau bagi mereka mungkin, tapi bagi kita nggak mungkin. Agama itu sesuatu yang melekat. Dia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dia harus dibawa kemana-mana. Agama ini harus melekat dan dibawa kemana-mana. Kalau kita Muslim sebagai pedagang, agama harus dibawa ke pasar. Sebagai pegawai, agama dibawa ke kantor. Sebagai pejabat, dibawa ke pemerintahan. Sebagai aparat, agama harus dibawa di tempat dia bertugas. Kalau Islam seperti itu. Tapi prinsip ini justru meniadakan prinsip itu. Agama ini ingin diloroti, ingin dipreteli. Jadi mereka mengadakan klub-klub, ya, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul di antara mereka mengadakan pesta-pesta. Intinya targetnya bagaimana peserta Rotary Club ini tidak lagi bicara masalah agama. Ya, karena memang misi Yahudi semua agama ini akan dihapuskan, semuanya. Itu. Sayangnya karena tidak tahunya umat Islam, banyak di antara kalangan umat Islam yang tertarik dengan organisasi ini. Ya, Rotary Club, anak turunan daripada Freemasonry.
Kemudian selain Rotary Club ada yang namanya, ini juga bagian dari Freemason, Lions Club. Didirikan di Amerika Serikat oleh seorang yang bernama Malvin Jones. Ini Yahudi Amerika tahun 1915. Ya. Dia ini banyak bergerak dalam bidang ekonomi. Ya. Lions Club itu lambangnya huruf L, L besar. L besar, di atasnya itu tertulis Lions, di bawahnya ini internasional, di tengah-tengahnya huruf L besar. Ini yang saya sebut ini, baik Rotary maupun Lions ini sudah ada di negeri kita. Ya, Lions Club didirikan di Amerika ya pada tahun 1915. Dia banyak berkiprah di bidang ekonomi. Ya. Dia mempunyai anggota di 146 negara. Anggotanya tersebar di 146 negara. Yang direkrut itu banyak para pebisnis, ya, orang-orang fulus. Ya. Kemudian misi yang mereka bawa yaitu misi sosial, bantuan dan kesejahteraan. Ya, karena tempat berkumpulnya para pebisnis, organisasi ini lumbungnya fulus daripada organisasi Yahudi. Ya. Anggotanya ada di 164 negara. Ya. Lions Club misinya memberikan bantuan, membuka sekolah-sekolah gratis, memberikan beasiswa, memberikan santunan, memperhatikan orang yang hidupnya di bawah kemiskinan. Ini misi mereka itu. Kenapa? Ya karena tokoh-tokohnya orang-orang fulus. Dan ini banyak masuk biasanya kalau terjadi musibah-musibah. Wah, ini organisasi ini seperti ini itu diterjunkan, diturunkan. Ya. Bahkan bisa jadi dia tidak membuka apa? Jati dirinya, tapi di belakangnya memang organisasi ini. Karena memang yang punya dana besar ya mereka ini. Ya, turun di daerah-daerah musibah. Ya. Namanya Lions Club, memberikan santunan dan bantuan-bantuan. Masuk di daerah-daerah terpencil. Ya. Sementara umat Islam kadang-kadang tidak mampu berbuat seperti yang mereka berbuat. Nah, ini yang kadang-kadang menyedihkan. Ya. Kaki tangan orang-orang Yahudi ini dia mampu masuk ke desa-desa terpencil, ke pelosok-pelosok, mau dia. Tapi kadang-kadang umat Islam ini justru umat Islam yang nggak mau. Padahal mestinya umat Islam di depan dalam urusan seperti ini. Ya. Membantu orang-orang yang lemah, yang susah, yang tertimpa musibah. Nah, ini orang-orang yang banyak berkiprah di bidang sosial, kemanusiaan, mestinya memperhatikan organisasi ini mesti ada. Ya, organisasi Lions Club ini mesti terlibat. Walaupun bisa jadi dia pakai nama lain, tapi dia memang di belakangnya. Karena apa? Bayangkan 164 negara. Ya, anggotanya para pebisnis, orang-orang kaya. Misinya utamanya santunan. Ya, masuk memberikan pembiayaan. Gitu. Nah, ini hebatnya Yahudi. Semua sisi mereka masuki. Ya, semua sisi mereka urus. Ya, Rotary Club, Lions Club ini organisasi turunan daripada Freemasonry. Ya. Kemudian ada organisasi juga yang namanya Illuminati. Ya, Illuminati. Organisasi Illuminati ini mirip dengan Kabbalah yang sudah sekte Kabbalah. Sangat tertutup. Ya. Organisasi ini juga punya ritual, yaitu menyembah iblis. Nah, organisasi ini, Illuminati ini,
kalau dalam lambangnya itu lambangnya segitiga, piramid. Piramid yang di ujungnya ada gambar lambang mata satu. Ya. Dan jelas tertulis Illuminati. Hati-hati. Ya, ini masalahnya sudah ada ini. Dan korbannya banyak para tokoh-tokoh pemuda. Ya, dia juga mirip dengan Kabbalah, mengadakan ritual-ritual penyembahan terhadap iblis. Ini lambang mereka ini terdapat dalam uang kertas $1 Amerika. Yang punya uang lembaran kertas dolar Amerika itu ada lambangnya di situ. Segitiga, kemudian mata satu. Nanti saya akan bahas kenapa ada lambang segitiga mata satu di uang kertas Amerika nanti. Organisasi ini ekstrim, tertutup, ya, tertutup. Dia didirikan oleh seorang Yahudi Jerman yang namanya Johann Adam Hussard. Johann Adam Hussard. Istilah organisasi ini sampai disebut secret society, ya, satu komunitas sosial yang sangat secret, ya, sangat-sangat secret. Illuminati ini didirikan tahun 1776, sudah tua umurnya ini. Dia lebih tua dari Freemason, ya, lebih tua daripada turunannya ini, ya, Lions Club, lebih tua dari Rotary Club, tahun 1776. Ya, lebih tua dari Zionis, maaf. Kalau Freemason abad ke-14. Zionis dari semua organisasi ini yang paling punya nama dan tampil di permukaan itu cuma Zionis memang. Dari banyaknya organisasi yang paling punya nama dan ditakuti, ya, kiprahnya diperhitungkan, Zionis memang tidak bisa dipungkiri, yang nampak di permukaan. Nah, Illuminati ini sangat secret, sangat rahasia. Ya, pesertanya juga sama dengan Kabbalah, ya. Banyak di antara kalangan selebriti, tokoh-tokoh muda. Ya. Tujuan Illuminati menghapus agama-agama yang ada di dunia, ya, dan meniadakan semua sistem kekuasaan dunia ini harus diruntuhkan. Coba bayangkan, semua agama akan dihapuskan, ya, dan semua kekuasaan dunia itu harus dihapuskan. Ya, ini tujuan mereka ini. Mereka juga masuk ke dalam bidang seni dan budaya. Illuminati ini, ya, mereka masuk dalam bidang seni dan budaya, terutama dalam bidang, ya, musik dan perfilman. Jadi hati-hati, kita sekalian, kalau kita sih mungkin aktivis, ya, mungkin tidak terlalu hobi musik, ya, tapi orang di luar sana sangat menyukai musik. Ya, kalau aktivis paling musiknya Robbana, nasyid, ya, paling tinggi nasyid. Aktivis. Tapi orang di luar sana, anak-anak muda kita, luar biasa. Ya, mereka tidak tahu, hanya tertarik kemudian mengidolakan, tapi siapa yang mereka idolakan itu mereka tidak tahu. Ya, pernah dengar ada grup band yang namanya Queen? Pernah tahu? Ya, tahu, ya? Iya. Ya, mohon maaf, saya dulu hobi musik, makanya saya tahu. Lebih baik terus terang. Saya ini dulunya masih bujang-bujang itu sangat-sangat hobi musik. Bahkan saya kenal nama-nama mereka. Saya ini terus terang saja, sangat hobi musik. Itu tokohnya namanya Freddie Mercury.
Dalam salah satu syairnya ada lagunya judulnya Bohemian Rhapsody. Di situ sampai ada syair yang menyebut Bismillah, sampai kata-kata begitu. Dia mati akibat narkoba, overdosis. Ya. Nah, itu anggota ini. Nah, kalau dia tampil di panggung-panggung itu, wah, kayak kesetanan, dan yang dengar itu kayak kesetanan. Ya. Nah, sekarang ada lagi generasi penerusnya. Ya, Guns N' Roses namanya. Ada yang namanya Sepultura. Ya, ini orang-orang yang kiblatnya ke sini semua sebenarnya. Ya, kiblatnya ke sini semua. Itu. Maka ya alhamdulillah, ya saya alhamdulillah karena mengkaji Islam, paham Islam, udah wassalam, selamat jalan. Ya, kalau bilang hobi, mungkin saya lebih hobi dari orang yang hobi, gitu, ngerti dan tahu tentang mereka. Nah, grup Queen ini salah satu, dan bukan Queen saja, banyak. Ya, mereka masuk lewat musik. Syair-syair mereka itu sebetulnya, sebagian syair mereka itu syair penyembah terhadap Illuminati ini, terhadap iblis. Terhadap iblis. Nah, karena kita nggak tahu, ya kita idolakan. Nah, maka hati-hati, ya, hati-hati. Ya, bahkan sekarang ini ada artis-artis yang terkenal, ya, mungkin pernah dengar salah satu yang jadi idolanya terutama perempuan, ada seorang artis yang namanya Rihanna. Pernah dengar? Siapa itu? Pernah, ya. Rihanna ini cukup terkenal, cukup ternama. Nah, dia nggak malu-malu terang-terangan mengatakan dia anggota Illuminati. Itu. Bahkan saya melihat ada salah satu artis kafir ini, itu dalam salah satu tampilan video klipnya itu di matanya ini mengeluarkan darah warnanya hitam. Ya, darah hitam. Ya, di tangannya penuh dengan tato. Ya, di punggungnya ini tato semua. Nah, itu penggemarnya banyak. Nah, ternyata mereka itu anggota Illuminati ini. Nah, orang kalau sudah keranjingan, sudah kandung cinta, kadung gandrung, agama sudah dilepaskan, ya sudah. Semua pola pikir Yahudi nggak ada filternya, mereka akan terima. Ya, mereka akan terima, mereka akan laksanakan. Itulah maka kita dalam suratul Fatihah itu minta berlindung dari dua ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Berlindung dari al-maghdub, orang yang dimurkai, mereka. Ya. Ini mohon maaf ini, ya saya harus sampaikan. Memang satu hal yang ironi selama ini, kita disuruh berlindung kepada sesuatu tapi kita tidak tahu. Kenapa kita disuruh berlindung kepada al-maghdub? Kenapa kita disuruh berlindung daripada ad-dall, orang Nasrani? Tapi kita nggak tahu kenapa sampai Allah menyuruh berlindung. Mestinya kita tahu. Ya, jadi setelah kita kaji, pantas mereka ini sangat keji, ya, sangat biadab, ya. Bahkan sejarah bersama para nabinya sangat kejam. Banyak nabi di kalangan mereka bunuh sendiri. Semua agama akan ditiadakan. Ya, maka kita disuruh berlindung dari dua golongan ini. Ya. Kemudian ada satu grup band yang juga digandrungi oleh anak muda. Ya, ayo siapa yang bisa jawab nanti? Namanya boy band. Pernah dengar? Boy band dari mana? Hah? Bukan Boy John. Iya, namanya boy band yang dari Korea. Ya, Boy John boy band. Ya, itu grup dari Korea.
digemari oleh anak-anak muda. Ya, dia kalau tampil sering sekali tampil dia pakai jubah hitam, pakai jubah yang tertutup itu. Iya, tampil. Ya, syair-syairnya juga syair-syair pujian kepada iblis, Illuminati. Penggemarnya banyak. Ya, penggemarnya banyak. Itu Rihanna, boyband. Ada lagi yang namanya, ya, yang dulu pernah ditolak masuk Indonesia, siapa? Burung gagak itu, ya, tolak masuk ke Indonesia. Ya, sebagian menolak, sebagian menyuruh, malah mengundang, dipertahankan. Siapa yang pertahankan? Ya orang-orang mereka ini, kaki tangan mereka itu. Ya. Kemudian ada grup band lagi. Ini orangnya sudah tobat. Ya, sudah tobat orangnya. Kalau ini grupnya dari Indonesia. Siapa? Dewa. Penggemar Dewa mesti tahu. Dewa. Ya, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani juga sering dahulu ketika tampil itu pakai lambang-lambang Illuminati. Ahmad Dhani, dan itu pernah terangkat masalah ini, pernah diprotes oleh umat Islam. Tapi sekarang dia sudah tobat, Ahmad Dhani. Itu malah dia sekarang menjadi pembela para ulama. Dulunya Ahmad Dhani ini murid siapa? Gus Dur. Muridnya Gus Dur. Tapi akhirnya dalam perjalanannya dia mendapat hidayah, dia bertobat. Maka kita jangan cepat-cepat menjatuhkan vonis kepada seseorang, karena kita bisa melihat ada orang yang kita lihat hari ini dia seperti itu, ya mungkin besok dia lebih baik dari kita. Kita pun hari ini seperti ini, tidak ada jaminan kita akan baik terus seperti ini. Mungkin besok kita akan berubah, Allah alam. Nah, ya Ahmad Dhani sekarang terkena kasus, ya terkasus hanya karena dia berpihak kepada ulama. Nah, ketika dia tampil dulu dalam banyak tayangan-tayangannya, itu lambang-lambang Illuminati itu ada. Ya, lambang-lambangnya kelihatan, lambang Illuminati, dan diprotes. Ya, dan nanti saya akan jelaskan secara khusus, tapi nanti ya masuknya organisasi ini, ya Freemason dan turunannya ini ke Indonesia, masuknya kapan, ya, terus gimana cara mereka bekerja secara khusus ya untuk Indonesia. Insyaallah saya akan sampaikan nanti. Ya masuk berkiprah sekian lama, kemudian di zaman Presiden Soekarno dilarang. Oleh Soekarno dilarang. Tapi akhirnya belakangan dihidupkan lagi. Organisasi ini dihidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan? Gus Dur. Ya, bahkan ada yayasannya. Ya, yayasan nama Yahudi. Ini bukan rahasia lagi. Itu Gus Dur. Kemudian Allah ampuni beliau, insyaallah. Ya, pengikutnya banyak Gus Dur. Ya, banyak pengikutnya, simpatisannya banyak. Ya, namanya kiai, didengar orang. Nah, mohon maaf ini. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, bahaya. Sesatnya orang awam itu tidak mencelakakan banyak orang, tapi sesatnya orang alim, ketergelincirannya orang alim itu mencelakakan banyak orang.
Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, di mana orang yang alim dan jujur dengan ilmunya. Jadi ada orang alim tapi nggak jujur dengan ilmunya. Ada orang alim nggak jujur dengan ilmunya, plus tidak takut dengan Allah. Jadi tipe orang alim itu ada 3, gitu ya. Nah, menjelang hari kiamat ini orang alim yang jujur dengan ilmunya dan yang takut kepada Allah satu persatu dipanggil oleh Allah. Kemudian yang banyak tersisa ini orang alim tapi nggak jujur, tapi nggak takut kepada Allah. Dia ditanya oleh orang, ya, ditanya tentang berbagai masalah. Kemudian dia fatu bi ghairi ilm, dia memberikan fatwa tanpa ilmu, maksudnya tanpa kebenaran yang berdiri di atas ilmu. Kemudian karena fatwanya itu dolla wa adalla, dia sesat dan menyesatkan orang banyak, ya, sesat dan menyesatkan orang banyak. Ini bahayanya ketergelincirannya orang alim. Jadi hati-hati, ya, ulama ini berat resikonya, ya, karena dia punya gerbong diikuti oleh banyak orang. Sementara orang-orang seperti ini pengikutnya itu kultus, ikut saja, wes pokoknya opo jari ini kiai, ya, kalau kata orang-orang Jawa, wes manut wae opo jari ini kiai, ikut saja apa katanya Pak Yai, ya. Bahkan ada kabar sampai hari ini malaikat mungkar dan nakir itu gagal menginterogasi Gus Dur. Pernah dengar? Kenapa pengikutnya ngomong seperti ini? Pengikutnya bukan Gus Dur. Oknum, tidak semua pengikut Gus Dur, oknum. Ya, malaikat mungkar nakir itu gagal menginterogasi Gus Dur. Kenapa? Karena ada satu hadis, ya, hadis ini mengatakan jika seseorang itu meninggal, ya, langkah orang yang mengantar itu belum jauh itu sudah datang malaikat mungkar nakir, menunjukkan begitu. Dari cepatnya malaikat mungkar nakir itu hadir. Sementara makam Gus Dur ini nggak pernah sepi dari orang, di situ terus orang berziarah 24 jam, sehingga mungkar dan nakir ini gagal, nggak bisa masuk karena ada orang terus, kata pengikutnya. Ini bahayanya. Nauzubillah min dzalik, gitu. Nah, di zaman beliau ini organisasi-organisasi milik Yahudi yang sudah dilarang oleh Soekarno dihidupkan lagi, gitu. Kemudian sudah azan, sedikit lagi ya. Ada beberapa film Indonesia, film produksi Indonesia di Indonesia bebas diputar, jelas itu ada lambang-lambang Indonesia, ya. Tapi di Malaysia dilarang. Malaysia melarang, nggak boleh diputar. Ada 4 film. Di Indonesia boleh diputar. Salah satu pemerannya itu, Masya Allah, ya, ada yang namanya Fahri Albar. Pernah dengar? Fahri Albar. Anak siapa dia? Albar. Itu film-film 4 film ini jelas-jelas itu ada simbol-simbol Illuminati. Artinya apa, hadirin sekalian? Baik musik maupun film ini salah satu bidang garap mereka. Itu yang perlu kita waspadai. Beritahu anak-anak kita, ya, film dan musik ini salah satu bidang garap mereka. Bahkan nanti saya akan sampaikan produk-produk Hollywood, bagaimana Hollywood menciptakan film-film yang digandrungi oleh komunitas dunia. Di belakangnya itu Yahudi. Nanti insya Allah.
Ya, karena sudah azan, saya cukupkan dulu. Insyaallah pekan depan kita akan sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.